Oke, sekarang kita bahas terkait yang paling populer di Brazil, khususnya apalagi ya, siapa nggak tahu lah sepak bola Brazil ini. Nah, untuk ini sepak bola memang merupakan olahraga yang paling populer ya, selain di dunia juga ya, khususnya di Brazil. Kenapa selain dilambangkan sebagai olahraga masyarakat bawah gitu ya, tapi pada kenyataannya sejarahnya sih sebenarnya olahraga ini diawali oleh berkecimpungnya orang-orang elit atas yang membawa si sepak bola ini ke wilayah Brazil. Nah, kita coba jelaskan lah ya di sini. Selain Brazil ini disebutkan sebagai identitas nasionalnya yang disebut sebagai O País do Futebol atau apa ya, the nation of football gitu ya. Nah, kita urutkan dari sejarahnya di tahun 1894, di mana 1894 ini sepak bola pertama kali diperkenalkan oleh Thomas Donohue. Donohue itu merupakan seorang ekspatriat dari Skotlandia, memang dia berketurunan Irlandia. Kemudian dia bermain pertama itu dengan bukan timnya, teman-teman Eropanya lah ya, teman-teman Eropanya di satu lapangan perusahaan dia di namanya apa, perusahaannya itu perusahaan Progresso Industrial do Brasil, itu di daerah Bangui. Bangui itu ada di wilayah baratnya Rio de Janeiro. Itu mereka bermain memang di bawahnya ya berarti orang-orang Eropa gitu ya, khususnya ini orang-orang Skotlandia yang membuka usahanya di sana, kemudian mungkin ingin bermain seperti layaknya di Skotlandia, kemudian bermain. Nah, itulah pertama kali sepak bola diperkenalkan oleh orang-orang Skotland di Brazil gitu. Nah, mereka bermain itu antara tadi para pegawainya dengan para pegawai lokal di Brazil gitu. Itu tahun 1894. Nah, kemudian Thomas Donohue ini selain pertama tadi orang Irlandia yang tinggal di Skotlandia dan bermigrasi ke Brazil, kemudian setelah akibat revolusi industri tadi, dia harus membuka pabrik-pabrik baru, khususnya sih pabrik pewarnaan itu dyeing ya, dyeing dari si perusahaan di Skotlandia untuk membuka di Brazil. Lalu tahun 1904 di mana klub sepak bola pertama itu Brazil itu berdiri gitu ya, di mana ada Bangu Athletic Club, itu harus dibentuk tahun 17 April tahun 1904. Kemudian sepak bola Brazil pada tahun awalnya ini seperti yang tadi saya bilang dimainkan secara eksklusif oleh ekspatriat Eropa kelas menengah dan atas dan hanya dimainkan oleh orang-orang Eropa. Nah, sangat bertolak belakang dengan sekarang kan ya, karena sepak bola seharusnya dimainkan oleh orang-orang rakyat kelas bawah gitu. Nah, kemudian ini tidak terjadi di Bangu Athletic Club tadi, ini tidak terjadi karena permainan lebih eksklusif. Semua orang boleh main, boleh siapa saja, boleh pegawai, kemudian mandor, pemilik, mangga silakan. Nah, dibuatlah si Bangu Athletic Football Club ini gitu. Nah, untuk menghormati dedikasinya atau apa ya, inspirasinya untuk yang telah membawa sepak bola ke Brazil ini, Thomas Donohue dibuatkan sebuah patung di tahun 2014 ya, di mana Brazil menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk beberapa kali ya, berarti kedua kali nggak salah. Pertama 1950, kemudian tahun 2014 itu dibuat sebuah patung yang untuk menghormati Thomas Donohue sebagai pencipta atau penemu sepak bola di Brazil pada saat itu. Gitu. Nah, kenapa itu sebagai penemu? Karena ada lagi yang disebut dengan bapaknya sepak bola Brazil. Nah, bapak sepak bola Brazil ini kalau di sini tercatat bukan orang Brazilnya, cuman ada orang Inggris yang bernama Charles William Miller, di mana dia ini anak dari seorang pekerja rel kereta api asal Skotlandia, di mana tahun 1870-an dia sempat membela Corinthians FC atau sekarang jadi Corinthians Casual, itu ada di salah satu klub di London, dan juga pernah bermain di Saint Mary atau sekarang disebut dengan Southampton FC. Nah, jadi saat dia kembali ke Brazil pada tahun 1894, dia juga membawa seperangkat sepak bola atau alat sepak bola, kemudian beberapa peraturan-peraturan yang lebih modern gitu ya, yang lebih modern untuk bisa diaplikasikan ke klub-klub yang ada di Brazil. Nah, sehingga barulah sepak bola modern mulai ada dan mulai hidup di Brazil semenjak kedatangan dari si Charles William Miller itu. Kemudian ia juga membentuk Sao Paulo Athletic Club pada tahun 1888, yang juga menjadi salah satu klub tertua di Brazil. Lalu dia juga menjadi pelopor Campeonato Paulista, di mana Campeonato Paulista itu kalau secara harfiah ya, Campeonato itu kejuaraan, Paulista itu negara bagian dari Sao Paulo. Nah, kejuaraan negara bagian Sao Paulo ini mulai digulirkan pada tahun 1901 dan menjadi liga tertuanya di Brazil. Selain nanti ada lagi beberapa kejuaraan negara bagian lainnya di Brazil. Nah, kemudian tahun 1906 itu baru dimulailah selain di Sao Paulo ada pindah ke Rio de Janeiro. Itu ada Campeonato Carioca. Nah, ini Campeonato Carioca seperti saya bilang, Campeonato itu kejuaraan, Carioca itu Rio de Janeiro. Nah,
Jadi penyebutan aja lah, penyebutan Rio de Janeiro itu biar lebih singkatnya itu sebagai Carioca. Makanya nanti kalau ada orang Brazil disebutnya Rafael Carioca Bastos gitu ya. Nah, Carioca itu pasti dia lahir dari Rio de Janeiro gitu. Sama seperti halnya kalau misalnya Juninho Pernambuco gitu ya. Nah, Juninho Pernambuco itu pasti junior yang lahir di negara bagian Pernambuco gitu. Ya lumayan lah penamaan unik orang-orang Brazil gitu. Lanjut lagi di tahun 1910, nah Corinthians FC yang pernah dibela oleh tadi si William Muller itu mengadakan tur ke Brazil. Kemudian di tahun tersebut juga Corinthians Paulista atau yang disebut nanti Corinthians juga berdiri sebagai klub sepak bola untuk menghormati si Carlos William Miller itu yang sempat membawa tur si Corinthians FC yang dari London untuk dapat tur di Brazil, khususnya di Sao Paulo gitu. Tahun 1914, nah mulai CBF atau PSSI-nya Brazil itu berdiri. CBF itu adalah Confederação Brasileira Futebol. Itu mulai berdiri tahun 1914. Loncat jauh lagi ke tahun 1941 sampai 1983 itu ternyata ada pelarangan sepak bola untuk sepak bola wanita di Brazil karena sepak bola, rugby, kemudian olahraga keras lainnya itu memang dilarang oleh pemerintahnya sendiri untuk dimainkan oleh perempuan gitu ya, karena merupakan khusus olahraga dari si khusus laki-laki gitu. Nah, itu tahun 1941 sampai 83. Nah, kalau untuk si helatan paling akbarnya sendiri sih untuk si Brazil pertama menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun 50 di mana dia harus kalah dari final ya, di final itu melawan Uruguay, melawan tetangganya gitu. Nah, kenapa? Kantornya sih banyak yang bilang memang diselenggarakan di Maracanã gitu di Rio, tapi karena bajunya karena jersinya sendiri kan dia pakai baju putih dan biru di mana itu merupakan warisan dari sejarahnya Portugal gitu ya. Portugal kan benderanya biru putih, kerajaan Portugal. Nah, mereka memakai baju tersebut dan mereka harus kalah di kandang. Nah, sejak saat itu jersey dari si Brazil sendiri tidak pernah menggunakan lagi baju warna putih dan biru. Nah, dimulailah era dari si jersey kuning Brazil gitu. Lalu tahun 2014, setelah berapa tahun, berarti sekitar 64 tahun dia harus kembali lagi menjadi tuan rumah Piala Dunia di 2014. Namun sayang mereka harus kalah oleh Jerman di 7-1 di semifinal gitu. Nah, setelah itu juga Brazil pernah menjadi juara dunia 5 kali, antara lain tahun 1958 itu di Swedia, 1962 itu di Chile, 1970 di Meksiko. Nah, 3 Piala Dunia awal ini dimenangkan oleh pemain legenda mereka ya, Pele. Tuh, lalu tahun 94 di Amerika, tahun 2002 di Korea dan Jepang. Kemudian kalau untuk si pemain-pemain terkenalnya ya banyak lah ya. Wah, sangat-sangat banyak lah ya, di tiap negara juga ada. Cuman kita kasih catatan khusus ya, mungkin pertama ada Pele yang kemarin baru meninggal juga. Kemudian ada Roberto Rivellino, kemudian tahun 80-an itu ada Zico dan Socrates. Di tahun 90 sampai 2000-an itu ada Ronaldo. Kemudian Ronaldo, Rivaldo, Roberto Carlos. Nah, kemudian di masa sekarang mungkin ada Neymar, ada Richarlison, kemudian ya beberapa pemain yang banyak menghiasi sepak bola di dunia ini gitu. Lalu untuk si caps terbanyak masih dipegang oleh Cafu, Evangelista dos Cafu ya, dengan catatan 142 caps untuk tim nasional. Lalu untuk si gol terbanyaknya masih dipegang oleh Pele dan Neymar dengan catatan 77 gol. Kembali ke tadi masalah jersey, untuk si sejarah yang putih kan udah tahu ya kenapa. Nah, kenapa dia bisa memakai kuning, ini ternyata waktu kalah oleh Uruguay tersebut, langsung diadakan si sayembara ya. Sayembara di salah satu harian di Brazil, itu namanya Correio da Manhã itu. Kemudian ada sayembara harus membuat si jersey baru lah untuk si timnas Brazil. Itu dimana desainer itu yang bernama Aldir Garcia Schle itu berhasil menjuarai sayembara tersebut dengan desain jersey-nya itu yang bertahan sampai sekarang, di mana warna kuning dan hijau itu untuk si atasnya, kemudian untuk si celananya itu untuk biru dan putih. Nah, itu melambangkan beberapa ornamen yang ada di bendera Brazil khususnya gitu ya. Nah, itu dipakailah sampai sekarang dan menjadi hoki lah ya, hoki dari si Brazilnya, hingga bisa menjuarai 5 kali juara dunia untuk tim nasional Brazil gitu. Oke, nah untuk si jersey yang biru nih, kan kalau si jersey home itu kan si kuning. Nah, kemudian jersey away-nya apa? Apakah putih ataukah yang lain? Nah, ternyata dipilihlah warna biru. Nah, warna biru ini juga menjadi apa ya? Ada cerita unik lah di balik pemilihan warna biru nih. Karena waktu tahun 1998 di mana si Brazil harus menghadapi Swedia di final tahun 1998. Karena si Swedia sendiri kan merupakan tuan rumah ya.
udah gitu masuk final dan bajunya juga sama kuning gitu ya. Sedangkan si Brazil juga masuk final tapi dia tidak membawa baju keduanya atau warna putih ya. Nah, jadi mereka dengan segera gitu ya, segera membeli jersey warna biru, kemudian ya mereka menjahit sendiri si logonya di jersey warna biru tersebut. Nah, jadilah sampai sekarang si Brazil itu warna keduanya itu jersey berwarna biru. Nah, itu catatan unik untuk si jersey warna biru atau jersey keduanya dari tim Brazil. Oke, sekarang kita ke sepak bola lokalnya ya. Oke, untuk sepak bola lokalnya ini Brazil mempunyai sistem liga yang unik ya, di mana ada dua sistem liga yang berjalan dalam satu tahun itu ya. Pertama itu ada si liga antar negara bagian. Nah, dari 26 negara bagian ini mereka memiliki liganya sendiri. Nah, dari 26 liga ini kan ya lumayan, berarti semua punya juaranya sendiri gitu ya. Nah, setelah liga antar negara bagian ini selesai, baru dimulailah liga Serie A Brazilnya atau Campeonato de Brazil. Nah, Campeonato Brazil ini sebenarnya mewakili beberapa negara bagian ya, karena tidak semua, karena mereka harus ada sistem degradasinya. Di si sistem negara bagian mereka ada promosi degradasi, di si Serie A juga mereka punya promosi dan degradasinya sendiri. Nah, makanya kenapa si grassroots footballnya di Brazil juga memang sangat unik gitu ya, karena mereka bisa menjalankan dua liga yang ya cukup besar gitu ya di negara bagian dan juga dari nasionalnya sendiri gitu. Kemudian untuk si komposisinya sendiri, untuk di Serie A itu ada 20 klub. Ini untuk bicara nasional ya, ada Serie A itu ada 20 klub, kemudian Serie B ada 20 klub, di Serie C ada 20 klub, dan di Serie D ini ada 68 klub, di mana 64 klub sisanya itu dipilih dari macam-macam atau dari seluruh negara bagian yang ada di Brazil gitu. Oke, saya sekarang mau coba jelasin kejuaraan negara bagian apa aja sih yang ada di Brazil ya. Jelasnya ada 27, berarti 27 kejuaraan negara bagian. Nah, saya akan sebutin kejuaraannya, kemudian dari negara bagian mana, kemudian klub yang paling sukses di negara bagian tersebut apa, beserta derby apa saja sih yang ada di negara bagian tersebut. Oke, yang pertama ada Campeonato Paulista, itu dari Sao Paulo. Derby yang terkenal di Paulista ini antara lain ada Corinthians dengan Palmeiras, itu disebut dengan Derby Paulista. Lalu untuk si Corinthians melawan Sao Paulo itu disebut The Majestic atau Majestoso. Lalu ada Santos dan Palmeiras disebut Clásico de Saudade, di mana The Good Times Classic kalau bahasa Inggrisnya. Nah, kemudian lanjut ke Campeonato Carioca atau Rio de Janeiro, di mana klub tersuksesnya itu ada Flamengo. Di sini ada 4 derby yang lumayan besar, antara lain Flamengo dengan Fluminense disebut dengan Fla-Flu Derby atau Derby Flamengo dan Fluminense. Lalu ada Flamengo dengan Vasco da Gama disebut The Classic of Millions atau O Clásico dos Milhões. Lalu ada Botafogo dan Flamengo disebut dengan Rivalry Derby atau Clásico de Rivalidade. Lalu Botafogo dengan Fluminense disebut The Grandpa Derby karena salah satu atau merupakan derby tertua yang ada di Brazil. Lanjut ke negara bagian Mineiro atau Minas Gerais. Itu klub yang paling tersuksesnya itu adalah Atlético Mineiro. Ada derbynya Atlético Mineiro dengan Cruzeiro yang disebut dengan Clásico Mineiro. Di wilayah Rio Grande do Sul ada Campeonato Gaúcho. Itu klub terkenalnya ada Internacional. Untuk si derbynya sendiri itu antara Grêmio dengan Internacional yang disebut dengan The Grenal atau Grêmio Internacional. Di negara bagian Acreano atau wilayah negara bagian Acre yang disebut dengan Campeonato Acreano itu ada Rio Branco FC, di mana derbynya ada Rio Branco dan Juventus yang disebut dengan The Father and Son Derby. Lalu ada di wilayah Alagoas dengan Campeonato Alagoano-nya, di mana derbynya ada CSA dan CRB. Lalu di wilayah Amapá ada Campeonato Amapaense, klubnya ada Macapá, derbynya ada São José dan Ipiranga. Di wilayah Amazonas itu ada Nacional FC, di mana derbynya ada Nacional dengan Rio Negro, yang disebut The Rional Derby. Ada Baiano, itu di wilayah Bahia. Klub yang paling terkenal dan tersukses ada Bahia, di mana derbynya ada Bahia melawan Vitória yang disebut dengan The Bavi Derby. Ada Ceará NC, itu ada yang terkenalnya ada Ceará sama Fortaleza, di mana derbynya juga mempertemukan antara Fortaleza dan Ceará yang disebut dengan The King Derby atau Clásico Rei. Di wilayah Distrik Federal atau Brasilia, itu klub yang paling tersuksesnya ada Gama, di mana ada derby Rio Branco dan Desportivo Ferroviária, dan itu disebut Capixaba Derby. Lalu untuk di Espírito Santo-nya
Ada Rio Branco AC sebagai klub tersuksesnya, di mana ada Derby Brasilia, itu The Brasilia Derby antara Brasilia dengan Gama. Lalu ada Goiano itu wilayah Goiás, klubnya Goiás, dan derbynya adalah Goiás dan Vila Nova. Di Maranhão itu ada klub tersuksesnya ada Sampaio Corrêa, di mana derbynya ada Sampaio Corrêa dan Moto Club atau Desa Moto Derby. Untuk di wilayah Mato Grosso itu ada Mixto klubnya, dan derbynya ada Mixto dengan COF. Nah, itu disebut The Millions Derby. Untuk di Mato Grosso Sul itu ada klub Operário, di mana derbynya adalah Operário dan Comercial. Lalu di Para itu ada Paysandu, derbynya Paysandu dan Remo. Lalu di Parabaino itu ada Botafogo. Di Botafogo ini disebut dengan Campaniense dan Treze atau Campina Derby atau The Major Derby. Terus ada Paranaense, ada Coritiba, di mana derbynya ada Atletico Paranaense dan Coritiba atau Curitiba, disebut The Atletiba, di mana Atletico dengan Coritiba. Lalu di daerah Pernambucano itu ada Sporting Recife, di mana derbynya itu ada Sporting Recife dan Santa Cruz yang disebut dengan The Classic of Multitudes atau Clásico das Multidões. Wilayah Piauí, di Piauí itu ada klub River AC, derbynya ada River dengan Flamengo, The Flamengo Derby. Ada di Potiguar, itu di Rio Grande do Norte, itu ada ABC FC, klub tersuksesnya, ada ABC Natal dan Amerika. Ada di Rondônia, itu ada klub Ferroviário. Ferroviário itu di mana derbynya ada di Ji-Paraná dan União Cacoelense, itu disebut dengan Neighborhood Derby. Lalu ada Roraima dengan klubnya itu Bare, di mana Atlética Roraima dan Bare, disebut The Bareima. Di Santa Catarina itu ada klub Aval dengan Figueirense, di mana derbynya adalah Figueirense versus Avaí. Ada Sergipe atau Sergipano, itu klubnya sendiri ada Sergipe. Untuk si derbynya antara Sergipe dan Confianca. Terakhir di Tocantins. Tocantins ini negara bagian Tocantins, di mana klubnya ada Palmas. Derbynya adalah Palmas versus Tocantinopolis. Itu beberapa list untuk si derby dan klub yang ada di negara bagian di Brazil. Nah, untuk si turnamen atau si Piala Brazilnya sendiri memang ada ya, pasti ada di beberapa negara pun. Untuk si Piala Brazil ini disebutnya sebagai Copa do Brasil. Itu dimulai pada tahun 1989, sekarang diikuti oleh 92 klub yang berada di seluruh Brazil, termasuk dari si negara bagian atau di seri nasionalnya gitu. Lalu yang paling banyak menjuarai si Copa do Brasil ini ada di Cruzeiro. Dia telah memiliki koleksi sebanyak 6 kali juara Piala Brazil. Kemudian Super Copa do Brasil itu biasanya mempertemukan juara Liga dengan juara Piala Brazil. Itu ya disebutnya sebagai Super Copa Brazil. Nah, ini yang uniknya lagi, setelah tadi kita bicara tentang si turnamen antar negara bagian. Nah, sekarang kita bicara turnamen nasionalnya ya, disebut Serie A Brazil. Nah, Serie A Brazil ini dipegang oleh beberapa klub dari beberapa negara bagian saja. Pertama, yang menguasai Serie A Brazil ini dari negara bagian Sao Paulo, negara bagian Rio de Janeiro, negara bagian Minas Gerais, dari negara bagian Rio Grande do Sul. Nah, untuk dari si Sao Paulo sendiri, ini diwakili oleh Palmeiras 11 kali juara, Santos 8 kali, Corinthians 7 kali, Sao Paulo sebanyak 6 kali. Nah, kemudian dari Rio de Janeiro ini dikuasai oleh Flamengo 7 kali, Vasco da Gama 4 kali, Fluminense 4 kali, Botafogo 2 kali. Sedangkan dari Minas Gerais dikuasai oleh Cruzeiro dan Atlético Mineiro. Lalu dari Rio Grande do Sul itu dikuasai oleh Internacional 3 kali dan Grêmio sebanyak 2 kali. Nah, terakhir saya coba jelaskan dari Serie A Brazil yang masih berkompetisi di 2022-2023 ini. Nah, saya akan menyebutkan pertama si nama klub sepak bolanya, kemudian dari kota mana, berdiri tahun berapa, stadionnya apa, mempunyai julukannya apa, dan pemain-pemain yang terkenalnya siapa aja gitu ya. Ini kita sekitar 20 klub yang akan saya coba sampaikan di sini. Mudah-mudahan menjadi informasi lah buat kalian yang terkait Serie A. Jadi bisa tahu ya di mana itu Serie A itu apa, kemudian liga antar negara bagian itu apa. Oke. Pertama saya sebutkan América Mineiro. América Mineiro ini bermarkas di Belo Horizonte. Kemudian berdiri tahun 1912, berstadion di nama asli stadionnya itu Estadio Raimundo Sampaio. Itu lebih terkenalnya lagi sebagai Independencia. Lalu mempunyai julukan itu The Coelho atau
kelinci atau rabbit gitu. Nah, pemain yang terkenal dari si América Mineiro ini siapa aja? Pertama ada Toninho Cerezo. Ini dia pernah bermain di Napoli, di Sampdoria kalau nggak salah. Ya, timnas Brazil juga gitu ya. Kemudian ada Gilberto Silva, yang dulu mantan punggawa Arsenal. Lalu ada Tostão, salah satu pemain legendaris dari si timnas Brazil. Itu di América Mineiro. Kemudian adalah Atlético Paranaense. Nah, Atlético Paranaense ini berasal dari kota Curitiba, lalu berdiri 1924, berstadion di Arena de Baixada, lalu mempunyai julukan itu Curaçao atau Hurricane atau apa ya, badai gitu ya. Lalu selain itu juga ada Rubro Negro. Nah, Rubro itu ada Rubro itu red, kemudian Negro itu black, berarti red and black gitu. Lalu pemain yang terkenal siapa aja? Antara lain Lucho González, kemudian ada Fernandinho yang sempat membela Manchester City, dan Alexandro yang pernah membela Juventus. Lalu ke Atlético Mineiro, itu sama tadi dengan Amerika, dia bermarkas di Belo Horizonte di Minas Gerais. Dia berdiri tahun 1908, bermarkas di arena MRV. Julukannya sendiri ada Galo. Galo itu apa ya, ayam jantan, rooster gitu ya. Nah, lalu untuk si pemain yang terkenalnya itu ada Claudio Tavares, kiper legendarisnya Brazil. Terus ada Diego Tardelli, sama penyerang Brazil juga, dan Ronaldinho di penghujung akhir karirnya sempat membela dari Atlético Mineiro. Lalu ada Bahia. Nah, Bahia ini dia bermarkas di kota Salvador di negara bagian Bahia. Berdiri tahun 1931, bermarkas di Itaipava Arena Fonte Nova. Nah, dia bermarkas di situ. Kemudian julukannya adalah Tricolor de Aço atau Tricolor of Steel atau 3 warna dari si besi, anjir. Kemudian pemain yang terkenalnya siapa aja ya? Antara lain pertama ada Daniel Alves, kemudian ada Rafael Bastos, kemudian ada Freddy Adu. Nah, salah satu mantan bintang yang sempat katanya akan bersinar menyerupai Pele. Nah, itu Freddy Adu yang berasal dari Amerika. Lanjut ada Botafogo. Nah, Botafogo ini bermarkas di Botafogo di kota Rio de Janeiro, berdiri tahun 1904, berstadion di Estadio Olimpico Nilton Santos, kemudian dijuluki oleh Fogo, atau Fogo itu artinya fire, dan atau Estrella Solitaria atau The Lonely Star. Kenapa? Karena lambangnya sendiri merupakan bintang satu aja, satu bintang berwarna hitam dan putih gitu. Pemain yang terkenalnya siapa aja? Pertama ada Garincha, ini tahun 60-70-an ya, Garincha, kemudian ada Jairzinho, kemudian ada Mario Zagallo. Mario Zagallo ini terkenal sebagai pemain pelatih yang membawa Brazil juara dunia. Nah, juara dunia tahun 94 tuh Zagallo nggak salah. Nah, kemudian ada Marinho Chagas. Nah, Marinho Chagas ini salah satu pemain Brazil yang terkenal karena rambutnya yang warna warna pirang gitu ya. Itu Marinho Chagas. Lalu ada SC Corinthians Paulista. Nah, ini SC Corinthians Paulista ini seperti saya yang ceritakan di awal, merupakan klub yang berdiri di Sao Paulo, yang dibawa oleh tadi orang Inggris tadi ya, orang ekspatriat dari Inggris yang membawa sepak bola ke Brazil, sepak bola modern. Nah, dia bermarkas di Tatuapé di wilayah Sao Paulo, berdiri tahun 1908, mempunyai markas Arena Corinthians, dijuluki The Timão atau The Great Team. Kemudian dijuluki selain itu adalah Time de Povo atau The People's Team atau klub populer lah ya, klub populer dari orang-orang. Nah, pemain yang terkenalnya siapa aja? Pertama ada Roberto Rivellino, lalu ada Marcio Amoroso, ada Carlos Gamarra dari Paraguay, dan Socrates. Nah, Socrates kenapa ya? Karena dia yang membawa salah satu gerakan dulu namanya Democracia Corintiana. Lanjut ada Coritiba. Coritiba ini dari Coritiba Paraná. Lalu berdiri tahun 1909, mempunyai Estadio Mayor Antonio Couto Pereira, mempunyai julukan Glorioso atau The Glorious. Pemain terkenalnya Adriano Correa dan Anderson yang pernah membela MU ya. Lanjut ke Cruzeiro, ini bermarkas di Belo Horizonte, berdiri 1902, mempunyai Stadion Mineirão, mempunyai julukan Raposa atau rubah, atau Celeste atau Celestial atau Celestial. Tadi Celeste itu artinya stars atau bintang-bintang, karena memang si logo klubnya sendiri memang bintang tadi ya, yang Cruz Australis atau Crux Australis gitu. Pemain-pemain yang terkenalnya siapa aja? Pertama ada kiper Dida, kemudian ada back kiri dari asal Argentina Juan Pablo Sorin, lalu ada Alex yang sempat bermain di Turki ya, lumayan bagus di Turki. Lalu ada Joaquinho, itu pemain zaman dulu yang lumayan bagus juga mainnya, dan Ronaldo Luis de Lima. Nah, Ronaldo Luis de Lima ini pernah membela Cruzeiro sebelum dia pindah ke Eropa ke PSV gitu. Ronaldo Luis Nazario de Lima.
Lalu klub selanjutnya ada Quaiba. Quaiba ini bermarkas di Quaiaba di Mato Grosso, berdiri tahun 2001, bermarkas stadion di Arena Pantanal. Terus julukannya ada Dorado atau golden fish gitu ya, golden atau karena Dorado itu artinya gold gitu ya, atau emas gitu ya. Lalu pemain yang terkenalnya ya Daverson dan Jonathan Cafu. Lalu lanjut ke Flamengo. Flamengo ini bermarkas di wilayah Gavea di Rio de Janeiro, berdiri tahun 1911, kemudian bermarkas di stadion yang paling terkenal di Brazil, yaitu Stadion Maracanã. Nah, julukannya sendiri ada Rubro Negro, atau rubro itu merah, kemudian negro itu hitam, jadi ya di merah hitam. Flamengo ini terkenal dengan jersey-nya yang berwarna merah hitam gitu. Atau sebutan lainnya ada urubu, atau apa ya disebutnya, burung pemakan bangkai itu ya, vulture gitu. Lalu pemain yang terkenalnya siapa aja? Ada Zico, kemudian ada Romario, ada Adriano, dan Ronaldinho yang lumayan striker dan pemain tengah. Zico ini disebut sebagai The White Pele atau Pele putih lah ya sebutnya, karena memang lumayan menguasai lini tengah Brazil di tahun 80-an. Hanya saja di tahun 80-an ini Brazil tidak dapat menjuarai Piala Dunia gitu. Lalu ada rivalnya dari si Flamengo, itu Fluminense. Fluminense ini bermarkas di distrik Laranjeiras, itu di daerah Rio de Janeiro, berdiri tahun 1902. Kemudian bermarkas juga sama di Maracanã, memiliki julukan tricolor flusão, atau tricolor itu ya 3 warna karena memang si jersey-nya sendiri berwarna merah, hijau, dan putih gitu ya. Lalu selain itu ada flusão atau the big flu, karena the big Fluminense gitu. Lalu pemain yang terkenal ada Waldo, ada Fred, kemudian ada Thiago Silva yang baru kemarin ya lumayan bersinar di timnas Brazil ya, walaupun udah agak sedikit tua gitu. Kemudian ada Fortaleza. Nah, Fortaleza ini bermarkas di kota Fortaleza, berdiri tahun 1918, memiliki Stadio Governor Plácido Castelo, itu di Castelao. Kemudian julukannya ada Leão do Pici atau Lion of Pici, atau Rei Leão do Brasil atau Lion King of Brazil. Itu karena mungkin wilayah si Ceará sendiri ada di wilayah hutan gitu ya. Kemudian untuk si pemain yang terkenalnya itu ada Ari de Silva, ada Tinga, kemudian ada Iago Pikachu. Oke, lanjut ke Goiás. Goiás bermarkas di kota Goiânia, berdiri tahun 1943, memiliki markas di Estadio de Serrinha, memiliki julukan Verdão atau Verdeão. Kalau biasanya kalau Au itu pasti besar gitu ya, Verde itu hijau, jadi the big green atau ya si hijau yang besar gitu ya, atau giant lah gitu ya. Kemudian pemain terkenal ada Araujo dan Juan Maldonado. Lanjut ke Grêmio, dia bermarkas di kota Porto Alegre, berdiri tahun 1903, memiliki markas Arena do Grêmio, memiliki julukan Immortal Tricolor atau ya Immortal Tricolor. Kemudian pemain yang terkenalnya ada Ronaldinho, ada Marcio Amoroso, dan pemain hebat dari Uruguay Sebastian Abreu. Tuh. Lalu ada internasional. Kalau internasional itu sama seperti tadi di Grêmio, memiliki markas di kota Porto Alegre, kemudian di 1909 bermarkas di Estadio José Pinheiro Borda atau disebut dengan Estadio Beira Rio, memiliki julukan Colorado atau The Reds. Selain itu klub The Fofo, sama seperti tadi Corinthians kalau saya, itu sebagai The People's Club gitu. Nah, pemain yang terkenalnya Luis Adriano dan pemain Argentina yaitu Andrés de Alessandro. Lanjut ke Palmeiras. Palmeiras ini salah satu klub yang berada di Sao Paulo. Mereka berdiri tahun 1914, memiliki stadion itu di Palestra Italia Arena. Kenapa? Karena Palmeiras itu berdiri dari imigran asal Italia, makanya disebut Palestra Italia Arena. Lalu memiliki julukan itu di Verdão kayak tadi, Verde the Big Green, karena jersey-nya juga berwarna hijau, dan Periquito Verde atau the Green Parkit. Untuk parkit apa? Burung hijau lah, burung hijau. Nah, kemudian ini pemain terkenalnya antara lain ada Roberto Carlos, Rivaldo, Cafu, Zé Roberto, dan Lucio. Itu Palmeiras. Nah, ini ada klub baru nih yang dari Brazil, disebutnya The Red Bull Bragantino. Dia merupakan hasil merger antara FC Bragantino dengan Red Bull. Ya, Red Bull kita tahu ya udah beberapa klub mereka ambil atau mereka investasikan. Nah, Red Bull Bragantino ini sebenarnya sudah berdiri sebagai Bragantino FC itu pada tahun 1928. Mereka bermarkas di wilayah Bragança Paulista atau daerah Sao Paulo, dan di rebranding menjadi Red Bull Bragantino pada tahun 2020. Nah, dia memiliki
memiliki stadion bernama Estadio Nabi Said. Nah, ini lumayan agak unik ya sih namanya, karena orang Brazil jarang memiliki nama Arab-Araban. Nah, karena ini berdasarkan dari si politikus Brazil yang memiliki darah dari wilayah Timur Tengah. Nah, atau disebut dengan Estadio Nabizão. Nah, untuk si julukannya sendiri disebut Massa Bruta atau Gross Mes atau RB Bragantino. Kalau untuk si pemainnya, saya belum menemukan siapa yang layak menjadi salah satu pemain yang bagus di Red Bull Bragantino. Lalu ada Santos. Santos ini berasal dari kota Santos di wilayah Sao Paulo. Dari 1912 memiliki stadion di Estadio Urbano Caldera atau Vila Belmare atau sekarang disebut dengan Pelé. Kenapa Pelé ya? Karena diabadikan sebagai nama legendanya dari si Santos sendiri untuk Pelé. Untuk si julukannya itu ada Peixe atau ikan, kemudian ada Alvinegro. Nah, Alvi ini Alvi artinya putih, negro itu hitam, berarti sebenarnya ada putih hitam karena memang jersinya sendiri berwarna putih dan hitam. Untuk pemain yang paling terkenalnya jelas ada Pelé, kemudian ada Diego Ribas da Cunha, ada Neymar, ada Rodrigo, ada Ganso, Elano Blumer. Lanjut ke Sao Paulo FC. Nah, Sao Paulo FC ini berasal dari wilayah atau distrik Morumbi di daerah Sao Paulo dan berdiri tahun 1930, memiliki stadion di Estadio Cicero Pempo de Toledo atau dikenal dengan Morumbi, lalu berjuluk Tricolor Paulista atau Paulista Tricolor. Kemudian disebut juga O Clube de Dave, di mana the Faith Team atau tim dengan apa ya, penuh keyakinan gitu ya. Nah, terus si pemain-pemain yang terkenalnya ada Cafu, ada Rogério Ceni. Jelas Rogério Ceni ini merupakan kiper terbaik mereka selain memiliki jiwa pemimpin gitu ya. Terus dia juga terkenal dengan tendangan bebasnya yang mematikan gitu ya, karena merupakan salah satu top skor kiper gitu ya. Kiper yang memiliki gelar top skor dari tendangan bebasnya itu Rogério Ceni. Kemudian ada Rai ini merupakan adik dari legenda Brazil lainnya yaitu Socrates. Kemudian ada Leonidas. Leonidas salah satu pemain Brazil di tahun 60-70-an, maksudnya Leonidas. Nah, yang terakhir ada klub Vasco da Gama. Vasco da Gama ini merupakan salah satu klub dari wilayah Rio de Janeiro, berdiri tahun 1898, memiliki stadion Vasco da Gama atau Stadio São Januário. Lalu memiliki julukan Vasco atau Cruz Maltimo. Cruz Maltimo itu kalau dia itu Cruz itu artinya salib, Maltimo itu dari Malta, jadi sebutnya salib Malta. Kenapa? Karena si lambangnya pun merupakan salib Malta atau yang disebut ya pendek itu ya, salib yang pendek itu. Kemudian disebut juga O Almirante atau The Admiral. Kenapa Admiral? Karena diambil dari namanya itu Vasco da Gama yang merupakan seorang admiral atau pemimpin suatu ekspedisi yang berhasil menjadi salah satu orang yang mengelilingi dunia dan menjadi satu kaisar. Oke, pemain yang terkenal dari Vasco da Gama itu antara lain ada Juninho Pernambucano, kemudian ada Mazinho dan Roberto Dinamite. Nah, Roberto Dinamite ini sekarang tercatat sebagai pemegang skor terbanyak di Liga Serie A Brazil. Itu Roberto Dinamite, baru beberapa bulan kemarin meninggal dunia. Oke, itulah perjalanan kita dari mulai sejarah, geografi, kemudian timeline yang ada di Brazil, social culture, politik, kemudian hampir ke sepak bola. Nah, mudah-mudahan perjalanan ke negara yang disebut dengan negara Samba Brazil ini, di mana sejarah dan ceritanya juga lumayan sangat beragam, kemudian terdapat beberapa ya justru ya muaranya para pedagang, kemudian bangsa-bangsa asli, kemudian datangnya beberapa pemukim Portugal ya yang ada di situ dan bersatu dengan budak-budak dari Brazil dengan orang aslinya, menghasilkan suatu kebudayaan baru. Selain itu juga mewarisi keberagaman etnis juga yang ada di dalamnya, di samping juga kekayaan alam mereka, di mana juga sepak bola, kemudian di mana sepak bola dan Brazil memang tidak dapat dipisahkan dari negara ini, di mana kemeriahan pesta, kemudian karnaval, keluasan dan teknik tinggi dan berbagai macam talentanya menjadi Brazil sebagai penyumbang mutiara-mutiara dalam dunia sepak bola. Layaknya seperti moto negara ini, di mana Ordem e Progresso, Order and Progress. Nah, sekian jalan-jalan kita kali ini. Kita jumpa lagi di wilayah dan negara lain dengan cerita yang menarik lainnya. Saya Samrog, terima kasih sudah menyaksikan Prungpedia with Samrog kali ini. Mudah-mudahan kita bisa jalan-jalan lagi ke negara lainnya untuk kita bedah lagi gimana histori, sejarah, dan apapun tentang satu negara bersama saya. Ya, terima kasih telah menyaksikan Prungpedia episode kali ini Brazil. Thank you. Oke, selamat untuk pemenang episode Brazil kali ini. Nah, silakan menghubungi atau komen di YouTube ini atau bisa DM saya atau DM si Prungnya sendiri. Selamat ya.